1. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas bisnis dalam periode tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas kepada pihak internal atau manajemen dan eksternal atau investor, kreditur, pemerintah mengenai keadaan finansial perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan utama. Neraca atau balance sheet menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi atau income statement menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan modal pemilik. Laporan arus kas atau cash flow statement menyajikan aliran kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. 2. Prosedur pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan memerlukan tahapan sistematis untuk menjamin keakuratan dan keterandarannya. Berikut adalah prosedur umumnya. 1. Pencatatan transaksi. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam jurnal umum. 2. Posting ke buku besar. Data dari jurnal dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar. 3. Penyusunan neraca saldo untuk memeriksa keseimbangan antara debit dan kredit. 4. Penyesuaian akun dilakukan melalui jurnal penyesuaian untuk mencerminkan kondisi sebenarnya pada akhir periode. 5. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. 6. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan utama disusun berdasarkan data dari neraca saldo yang telah disesuaikan. 7. Penutupan buku. Menutup akun pendapatan dan beban untuk memulai periode baru. 3. Pembuatan dokumen laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi. Di era digital, proses pembuatan laporan keuangan semakin efisien dengan bantuan aplikasi komputer seperti Microsoft Excel, Akurat, Zahir, MYOB, SAP, dan lainnya. Proses ini disebut dengan otomatisasi akuntansi. Kali ini kita akan membahas Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan untuk pembuatan laporan semi-otomatis dengan rumus, grafik, dan tabel pivot. Berikut adalah cara menggunakan Microsoft Excel untuk pembuatan laporan keuangan, langkah demi langkah. 1. Siapkan struktur laporan. Buat lembar kerja baru dan tentukan jenis laporan yang ingin dibuat. Misalnya, laporan laba rugi, neraca atau balance sheet, arus kas atau cash flow. Contoh struktur dasar laporan sebagai berikut. 2. Gunakan rumus-rumus Excel. Beberapa rumus penting yaitu penjumlahan sama dengan sum buka kurung B2 titik 2 B10 tutup kurung. Pengurangan saldo sama dengan C2 dikurangi D2 atau sama dengan E1 ditambah C2 dikurang D2. Total pemasukan sama dengan sum buka kurung C2 titik 2 C100 tutup kurung. Total pengeluaran sama dengan sum buka kurung D2 titik 2 D100 tutup kurung. Saldo akhir sama dengan total pemasukan dikurangi total pengeluaran. 3. Gunakan format tabel dan sel. Gunakan format mata uang atau kurensi untuk kolom uang. Klik kanan format sel kurensi, gunakan border dan warna agar tabel lebih rapi. Tambahkan judul dan tanggal laporan. 4. Gunakan fungsi tambahan jika perlu. Filter untuk menyaring data berdasarkan tanggal atau kategori. Pivot tabel untuk menganalisis data keuangan lebih mendalam. Grafik untuk menampilkan tren pemasukan atau pengeluaran. 5. Simpan dan backup. Simpan dalam format XLSX, backup ke cloud, OneDrive atau Google Drive agar tidak hilang. Keuntungan otomatisasi laporan keuangan, hemat waktu dan tenaga, meminimalisir kesalahan manusia, data terintegrasi dan real time, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Berikut perbandingan antara Microsoft Excel dan OVO dalam konteks pembuatan dan pengelolaan laporan keuangan. Fungsi utama Microsoft Excel yaitu alat spreadsheet untuk pengolahan data keuangan. Sedangkan OVO aplikasi dompet digital untuk transaksi dan pembayaran. Kegunaan untuk laporan keuangan. Microsoft Excel digunakan untuk menyusun laporan keuangan manual atau semi otomatis. Sedangkan OVO memberikan ringkasan transaksi atau histori bukan laporan akuntansi lengkap. Jenis laporan yang dihasilkan Microsoft Excel yaitu bisa membuat laporan lengkap, laba rugi, neraca, arus kas. Sedangkan OVO hanya menyediakan riwayat transaksi dan saldo.
Otomatisasi. Microsoft Excel menggunakan rumus, tabel pivot, dan grafik. Sedangkan OVO, transaksi tercatat otomatis, tetapi tidak dalam bentuk laporan akuntansi. Kustomisasi. Microsoft Excel tinggi pengguna bebas mendesain laporan, sedangkan OVO terbatas, hanya melihat data yang disediakan sistem. Kebutuhan akuntansi lengkap. Microsoft Excel sangat cocok untuk pembukuan dan akuntansi, sedangkan OVO tidak cocok untuk akuntansi bisnis secara menyeluruh. Kemudahan penggunaan. Microsoft Excel memerlukan pemahaman Excel dan dasar akuntansi, sedangkan OVO sangat mudah, cukup digunakan untuk mencatat pengeluaran atau pemasukan pribadi. Integrasi data. Microsoft Excel bisa dihubungkan dengan data eksternal seperti CSV, API, dan lain-lain. Sedangkan OVO tidak bisa mengekspor data akuntansi secara terstruktur, hanya riwayat transaksi. Keamanan data. Microsoft Excel, keamanannya tergantung penyimpanan, antara lokal atau cloud. Sedangkan OVO, data disimpan secara aman di server OVO, berbasis cloud dan terenkripsi. Contoh penggunaan Microsoft Excel yaitu membuat laporan keuangan bulanan perusahaan. Sedangkan contoh penggunaan OVO melihat pengeluaran pribadi dari transaksi digital harian. Kesimpulannya, Microsoft Excel cocok untuk bisnis atau akuntansi profesional karena mampu menyusun laporan keuangan lengkap secara manual maupun semi otomatis. OVO lebih cocok untuk penggunaan individu yang ingin memantau transaksi keuangan digital secara sederhana, bukan untuk penyusunan laporan keuangan formal.